Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Musdalifah dengan NIM 1962201256 dari kelas 5 shift 2 untuk prodi matkul akuntansi, yaitu teori akuntansi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mengenai teori perilaku konsumen. Adapun pembahasannya, mari kita simak videonya sebagai berikut. Untuk pembahasannya, saya akan membahas mengenai tentang pengertian, manfaat, faktor, dan model. Lalu ada yang terakhir, variabel. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, ataupun perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Selanjutnya ada perilaku konsumen menurut para ahli. Penjelasan mengenai pola tindakan seorang konsumen ini juga memiliki definisi tersendiri dari para ahli. Berikut beberapa definisi teori perilaku konsumen menurut para ahli di bidangnya. Yang pertama ada Schiffman dan Canuck tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua, Kotler dan Keller tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Manfaat mempelajari perilaku konsumen artinya memahami berbagai perilaku dari para konsumen rupanya memiliki manfaat bagi pelaku bisnis. Apa saja itu? Berikut daftarnya. Yang pertama, bisa memprediksi dan memprediksi tren pasar. Pertama, manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau yang tengah digandrungi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan dari konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya sehingga perusahaan bisa memproduksi barang ataupun jasa yang diperlukan oleh konsumen. Ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Masih berhubungan dengan manfaat nomor 2, mampu mengidentifikasi karakteristik dari konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat pada sasaran. Yang keempat, mengungguli para pesaingnya. Yang terakhir dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengungguli para pesaingnya. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan dari para konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Ada 4. Untuk yang pertama, sosial, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok ke kelompok di sekitar konsumen. Yang kedua, ada budaya, yaitu latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang akan ditawarkan.
tidak jarang seseorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, sehingga stratifikasi sosial. Yang ketiga, pribadi atau personal. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Yang keempat, psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil sebuah keputusan terhadap suatu produk. Model perilaku konsumen. Beberapa model hadir untuk membantu mendefinisikan teori ini dengan lebih jelas. Pertama, Pavlovian model. Model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drive, dan reinforcement. Drive adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drive adalah kebutuhan psikologi dari subjek, misalnya saja rasa lapar, sakit, atau nikmat. Kemudian, stimuli akan mempengaruhi aspek psikologis seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Poin ini yang dinamakan reinforcement. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seseorang konsumen dari segi psikologis. 2. Model input, proses, output model. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut, atau marketing mix, terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respons yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Ketiga, sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary society adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Variabel. Kita akan membahas tentang variabel. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personil konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang kedua, ada salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah variabel gaya hidup. Di sini saya akan membuat satu contoh tentang perilaku konsumen, yaitu ketika seseorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan kita kepada beberapa jenis konsumen
yang berbeda-beda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut tidak memasalahkan tentang harga yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Sebaliknya, jika konsumen tersebut sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah. Sekian itu saja pembahasan yang bisa saya bahas. Apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan saya Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.